Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi Rabu 11 Agustus 2021. Tema kita untuk edisi ini akan berpijak dari pembacaan Yeremia pasal 31 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Saudara-saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman ini, mari kita berdoa meminta pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, dimuliakanlah senantiasa nama-Mu dari tengah-tengah kehidupan kami semua. Engkau Allah yang begitu baik, meskipun di tengah-tengah situasi sulit yang sedang kami hadapi saat ini. Kebaikan-Mu itu terus nyata, teristimewa dalam saat ini, ketika kesempatan Engkau berikan bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Mari Tuhan, lawat kami semua dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga firman ini boleh kami baca, kami renungkan, dan akan kami lakukan di dalam kehidupan kami masing-masing. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yeremia 31 ayat 1 sampai 6. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan. Aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel, dan mereka akan menjadi umatku. Beginilah firman Tuhan. Ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali, sehingga engkau dibangun. Hai anak darah Israel, engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana, dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Engkau akan membuat kebun anggur kembali di gunung-gunung Samaria. Ya, orang-orang yang membuatnya akan memetik hasilnya pula. Sungguh, akan datang harinya bahwa para penjaga akan berseru di gunung Efraim. Ayo, marilah kita naik ke Sion kepada Tuhan Allah kita. Amin firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema perenungan dari pembacaan ini adalah Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Kukap maseiko pak kamase matontongan. I love you with eternal love. Saudara-saudara, ada seorang ayah yang berjanji kepada putrinya untuk membeli kue yang enak ketika ia pulang bekerja. Namun karena pekerjaan yang cukup padat dan ia pulang larut malam, akhirnya sang ayah lupa membelinya seperti yang ia janjikan. Namun karena kasihnya kepada putrinya, ia berupaya malam itu memenuhi janjinya dengan mencari kue kesukaan putrinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita hari ini merupakan sebuah janji pemulihan yang Allah ungkapkan kepada umatnya Israel. Janji ini disampaikan oleh Allah ketika bangsa Israel masih berada dalam pembuangan. Tempat di mana mereka mengalami penderitaan yang cukup berat
sebagai akibat dari pemberontakan mereka kepada Allah. Dalam keadaan itu, mereka tentu mengharapkan pengampunan dan kebebasan dari Allah. Umat Israel tidak layak menerima pengampunan dan pemulihan, tetapi karena anugerah maka mereka dilayakkan. Karena anugerah maka mereka dilayakkan. Itulah janji Allah bagi umat yang berada di pembuangan. Pemulihan dan pengampunan ini mencakup semua orang yang percaya kepada Allah. Melalui Nabi Yeremia, Allah menegaskan kembali bahwa mereka adalah umat Allah dan Tuhanlah Allah mereka. Walaupun mereka sedang berada di pembuangan, tetapi sesungguhnya kasih Allah tidak pernah benar-benar ditarik dari Israel karena kasih Allah itu kekal. Kasih Allah itu kekal. Tuhan tidak mengingkari janjinya. Kasih-Nya tetap dinyatakan dan janjinya tetap sama dan terus berlaku dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Karena itu, saudara-saudara, marilah kita tetap mengasihi satu dengan yang lain. Seperti Tuhan yang telah berfirman bahwa Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Perkuatlah kasih di antara kita. Amin. Firman Tuhan. Mari berdoa. Ya Tuhan kami, Allah yang terus mengasihi kami dalam kekekalan. Allah yang tidak pernah mengingkari janjinya. Allah yang terus menyatakan kasih-Nya bagi kehidupan kami semua. Sungguh kami bersyukur Tuhan bahwa saat ini kami boleh bersama-sama merenungkan firman ini. Firman yang akan terus meneguhkan iman kepercayaan kami untuk terus percaya dengan sungguh akan kasih Tuhan yang kekal dalam hidup kami. Janji yang akan terus memulihkan kehidupan kami, terutama di tengah-tengah situasi sulit yang sedang kami alami saat ini akibat pandemi COVID-19. Sungguh kami bergumul atas itu. Sungguh kami berharap kehidupan kami, kehidupan dunia ini boleh dipulihkan. Terima kasih Tuhan janji itu. Terima kasih bahwa Tuhan terus menyertai kehidupan kami semua. Dan kasih itu pula lah yang akan terus meneguhkan kami semua untuk terus membagikan cinta kasih kami kepada sesama. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu ini. Kami bersyukur, berdoa, memohon di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin.